ibu nantinya masuk, saya akan mengadakan observasi namanya Bu. Saya akan menanyakan bagaimana tujuan pembelajaran ibu dan area pengembangannya. Apa ada waktunya Bu? Oh, ada Ibu. Oke, terima kasih Bu. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran ibu apa Bu? Tujuan pembelajaran saya sebagai guru yang saya ambil itu SPLTP, yaitu menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel dalam menyelesaikan masalah nyata, dan kedua menggunakan sistem SPLTP ini dalam kehidupan sehari-hari bisa kita aplikasikan juga Ibu. Jadi menggunakan sistem persamaan linearnya 3 variabel dalam penyelesaian masalah nyata ya Bu ya. Dan yang kedua menggunakan sistem ketidaksamaan linear 3 variabel dalam menyelesaikan masalah. Misalnya masalah sehari-hari bisa seperti itu ya Bu ya. Oke, bagus sekali ya Bu. Yang kedua Ibu, area pengembangan yang hendak dicapai bagaimana Bu? Ada itu berupa kegiatan siswa, metode pembelajaran diskusi, dan ada juga pengelolaan dalam kelas Ibu. Oh iya, berarti nantinya di situ Ibu mengadakan pembelajarannya, melakukan diskusi ke antar siswa ya Bu ya. Ada nanti pembagian LKPD berarti waktu Ibu mengajar ya. Ada Ibu. Setelah itu dilaporkan gitu ya, ada hasilnya Ada hasilnya. dengan berbentuk presentasi gitu ya Bu ya. Iya. Ya Bu ya. Jadi yang ada lagi pertanyaan yang terakhir Bu. Strategi yang dipersiapkan bagaimana Bu? Yang saya persiapkan yaitu modul ajar yang berdigitalisasi, dan juga strateginya bisa juga dengan cara mengevaluasi peserta didik dengan cara yang kita dari strategi yang tadi itu, dan juga mempersatukan yang ke depan dan bimbing mereka juga Ibu. Ya, berarti nanti modulnya, modul ajarnya yang berdifferensiasi ya. Iya. Oke. Jadi kira-kira Ibu nanti mengerjakannya kapan Bu? Saya kira-kira mengerjakannya hari Kamis Ibu, kira-kira tanggal 3 November Ibu 2020. Di situ nanti saya bisa izin masuknya Bu ya. Silakan. Bisa bagaimana cara pembelajaran Bu ya. Makasih atas waktunya Bu. Kita bertemu di tanggal 3 Oktober 2024 ya. Terima kasih Bu. Atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Yang kedua, substitusikan X atau Y atau Z yang diperoleh pada langkah pertama kedua persamaan yang lainnya sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Yang ketiga, selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel yang diperoleh pada langkah kedua. Yang keempat, substitusikan 2 nilai variabel yang diperoleh pada langkah ketiga ke salah satu persamaan semula untuk memperoleh nilai variabel yang ketiga. Nah, di sini teman saya Evani akan menjelaskan suatu masalah dan menyelesaikannya. Di sini ada terdapat 3 persamaan, yaitu persamaan pertama adalah 2x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 23. Dan persamaan kedua adalah 3x dikurangi y ditambah 3z sama dengan 15. Dan persamaan ketiga 5x ditambah y dikurangi 2z sama dengan 2. Di sini kami akan menyelesaikannya adalah
bilangan sistem persamaan linear 3 variabel yang mempunyai penyelesaian dari X, Y, dan Z. Perbandingan nilai X dibanding Y dibanding Z adalah penyelesaian yang akan dituliskan oleh teman kami. Kenalkan, saya Grace Nubanduan. Saya Rizal Status Mamora. Persamaan kedua. Mengapa kami memilih persamaan kedua? Karena menurut kami persamaan kedua adalah persamaan yang sederhana dan memungkinkan kami untuk mendapatkan jawaban. Selamat pagi Ibu Agus. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Terima kasih, sehat. Hari itu kita membicarakan tentang Ibu mau persiapan untuk PPG ya. Bagaimana Bu, udah sampai di mana? Udah selesai Bu, UP-nya Aduh, puji Bu. Tuhan. Jadi sekarang hanya tinggal hasilnya ya. Iya Bu. Oke. Jadi kira-kira nanti hasilnya itu kapan Bu? Hasilnya nanti pertengahan Desember ini. Didoakan supaya Ibu nanti bisa lulus ya Bu ya. Amin, amin, amin ya Bu. Oke, jadi hari itu kita kan sudah membicarakan tentang saya datang ke ruangan Ibu untuk observasi dan kita sudah melakukannya. Saya sudah melihat bagaimana cara Ibu dan banyak pengalaman yang saya lihat waktu Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Jadi sekarang tiba waktunya saya observasi, namanya pasca observasi setelah pembelajaran. Di sini saya hanya menanyakan tentang bagaimana saat Ibu dalam melakukan pembelajarannya. Jadi yang pertama bersedia ya, pada waktunya ya Bu. Oke, terima kasih ya Bu. Di sini saya hanya mau bertanya kepada Ibu saat ini yang merupakan kelanjutan dari kegiatan observasi. Bagaimana perasaan setelah melakukan observasi pembelajaran? Pesan saya Bu lumayan menyenangkan dan bisa lebih dekat dengan siswa dan tahu cara-cara atau bagian-bagian dari perangkat pembelajaran yang saya bawakan, terutama pembelajaran berdiferensiasi tersebut Ibu. Terima kasih Bu. Oh, berarti menyenangkan ya, dan sesuai dengan ya saya lihat juga waktu Ibu melakukan video pembelajaran tersebut, saya melihat Ibu melakukan alur karena Ibu membuat modul berdiferensiasi. Di situ Ibu melakukan ada satu pembagian LKPD ya Bu ya, sesuai yang Ibu buat waktu pasca observasi ya, dan Ibu melakukan apa yang Ibu buat. Pertanyaan yang kedua Bu, hal-hal baik apa yang menurut Ibu sudah dilakukan pada observasi pembelajaran yang lalu? Setelah kita melakukan observasi yang lalu, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan? Dari observasi tersebut saya mendapat pembelajaran bahwa sesungguhnya kita harus lebih dekat dengan siswa dan kita harus memahami materi yang kita ajarkan kepada siswa tersebut Ibu. Iya. Nanti ya. Iya. Yang ketiga Bu, apakah ada hal-hal yang kurang memuaskan yang terjadi saat observasi pembelajaran berlangsung? Menurut saya Bu tidak ada, cuma yang harus kita lebih ditingkatkan lagi perangkat-perangkat pembelajaran, misalnya internet yang memadai seperti itu Bu. Media ya. Ya, media itu. Berarti dengan mengapa hal itu bisa terjadi, berarti kurang adanya apa ya Bu ya? Kurang adanya prasarana. Oh, prasarana ya. Selanjutnya Bu, apakah
Ibu mempunyai rencana agar pembelajaran yang dilakukan semakin baik ke depannya? Menurut saya yang tadi Bu menyediakan prasarana yang memadai, kemudian lebih mengutamakan pendekatan kepada siswa dan menyediakan perangkat-perangkat pembelajaran yang mau diajarkan di kelas. Itu aja sih Bu menurut saya. Berarti penyediaan PPP ya yang memadai. Nah, Bu. Jadi kapan rencana tersebut akan Ibu lakukan? Rencananya Bu, kalau ada waktu misalnya pas saya masuk ke dalam kelas atau sesuai roster masuk saya ke dalam kelas tersebut aja Ibu. Oh iya ya. Jadi contohnya nanti untuk pembelajaran PPP selanjutnya gitu untuk memperbaikinya akan rencana Ibu agar lebih lagi seperti itu, Bu? Bisa untuk bulan depan udah bisa Ibu cicil-cicil Ibu. Ya, ada pecicilannya Bu, Iya, ya. cicil sedikit-sedikit kan Bu, nanti akan bisa terpenuhi atau bisa dikoordinasi sama atasan gitu. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu berkolaborasi dalam melaksanakan rencana ke depan? Menurut saya Ibu sebagai guru mata pelajaran matematika saya akan koordinasi kepada ketua MDP saya dulu, kemudian kepada Bapak Ibu guru yang menyediakan prasarana di sekolah ini. Oke, oh iya ya. Berkolaborasi juga dengan rekan sejawat gitu ya, Bu, Iya. ya. Oh, oke. Kepala sekolah ya. Kami sejawat. Oke. Ya, Bu, ya. Dan nanti terlaksana ya, Bu. Amin. Dukungan seperti apa yang Ibu harapkan dari pihak sekolah agar rencana Ibu dapat berjalan sesuai rencana? Dukungan seperti mereka mendukung saya jika saya membuat perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi misalnya Ibu lebih mengutamakan ke